Halo semuanya, langsung aja ya. Selamat datang di ulasan kita kali ini. Jujur, aku excited banget buat ngebahas topik ini bareng kalian. Hari ini, kita bakal ngebedah sebuah naskah viral yang bener-bener relatable dan tajam banget soal realita cinta jangka panjang. Kita sering banget kan salah paham soal apa sih yang sebenarnya bikin sebuah hubungan itu bisa bertahan? Nah, yuk kita bongkar panduan praktisnya sama-sama. Oke, kita mulai dari satu pertanyaan yang super universal ini. Semua orang pasti pengen banget punya hubungan yang awet, tapi tahu nggak sih gimana caranya? Coba deh dipikirin sebentar. Kita semua pastinya pengen happy ending, iya kan? Tapi seringkali ada keraguan di situ. Langkah nyata buat nyampe ke sana tuh rasanya masih jadi misteri buat banyak orang. Nah, ini bawa kita ke bagian pertama, mitos hubungan tanpa masalah dan realita dari cinta jangka panjang. Sering banget kan kita dikasih tahu kalau cinta sejati itu artinya nggak ada konflik sama sekali. Jujur aja, itu cuma fantasi. Kita terlalu sering ngejar ilusi hubungan tanpa masalah, padahal nih realitanya fokus kita tuh harusnya pada tahu cara menjaganya. Gini ya, hubungan yang sehat itu bukan tentang gimana kita ngindarin masalah atau rintangan, tapi lebih ke punya kemauan dan skill buat benerin keadaan pas rintangan itu datang. Jadi pindah mindset dari nyari kesempurnaan jadi belajar cara merawat hubungan, wah itu bener-bener langkah pertama yang krusial banget menuju kedewasaan emosional. Terus gimana dong cara merawatnya? Lanjut ke bagian kedua, kunci komunikasi yang sehat. Kita bakal lihat aturan 3 langkah dalam tindakan nyata. Nah, coba deh kita resapi pelan-pelan kekuatan dari 3 tindakan sehari-hari nih. Pertama, ngobrol tanpa nyerang. Ayo, seberapa sering sih diskusi biasa malah berubah jadi medan perang cuma buat ngebuktiin siapa yang paling bener? Nggak banget kan? Kedua, denger tanpa nyela. Ini penting banget. Kasih ruang yang utuh buat pasangan kamu berekspresi, bukan cuma diam nunggu giliran buat ngebalas omongannya. Terus yang ketiga, beda tanpa menjauh. Yang namanya beda pendapat itu udah pasti terjadi, for sure. Tapi ya, jangan jadiin itu alasan buat narik diri atau ngejauh secara emosional dari pasangan. Kalau komunikasinya udah sehat, ini otomatis ngebuka jalan ke fase yang super penting di bagian ketiga ini, yaitu menciptakan rasa aman, yang jadi fondasi sebuah koneksi. Rasa aman itu nggak turun dari langit, teman-teman. Itu dibangun lewat hal-hal kecil setiap harinya. Bikin pasangan merasa aman itu kan hasil langsung dari komunikasi yang sehat tadi ya. Terus harus saling menghargai. Jangan sampai deh, saking udah ngerasa dekat dan nyaman, kita malah jadi nyepelein pasangan kita. Big no. Dan yang paling penting dari semuanya, tetap memilih satu sama lain. Komitmen itu bukan cuma janji sekali pas jadian di masa lalu. Komitmen itu keputusan aktif yang kamu buat setiap pagi pas kamu bangun tidur, apalagi pas hari-hari lagi kerasa berat-beratnya. Dan semua hal tadi ngebawa kita ke bagian keempat. Ini dia kebijaksanaan utamanya. Dibangun, bukan ditemukan. Gini, ada pergeseran mindset yang menurutku luar biasa penting di sini. Kesadaran bahwa hubungan yang kuat itu dibangun, bukan ditemukan. Kata-kata ini tuh powerful banget dan nuntut tanggung jawab yang nggak main-main. Coba pikirin deh, kalau hubungan itu cuma ditemukan, pas ada yang rusak, insting pertama kita pasti pengen langsung ngebuang dan nyari yang baru kan? Tapi beda ceritanya kalau hubungan itu dibangun. Pas ada retakan kecil, insting kita otomatis bakal ngambil semen, ngaduk bareng-bareng, dan benerin retakan itu berdua. Ini benar-benar ngubah segalanya. Makanya, kalau kamu emang pengen hubungan yang sehat, jangan pernah cari yang sempurna. Tapi, bangunlah yang tepat. Kesempurnaan itu cuma ilusi yang kaku. Sementara, yang tepat itu dinamis. Sesuatu yang dibentuk lewat kompromi, lewat air mata, ketawa bareng, dan usaha berdua yang nggak ada putusnya. Jadi, please, berhentilah ngabisin energi kamu buat nyari sosok yang tanpa celah. Mulai aja bangun fondasinya sama seseorang yang emang benar-benar mau berkeringat dan berjuang bareng kamu. Sebagai penutup ulasan kita kali ini, aku mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan personal nih buat kamu semua. Saat ini, kamu lagi mencari atau sedang membangun? Apakah kamu masih nungguin keajaiban turun dari langit? Atau kamu udah siap buat nyingsingkan lengan baju dan mulai kerja keras nyiptain hubungan yang sehat? Pilihan itu ada di tangan kamu sendiri. Makasih banget udah nemenin aku di ulasan kali ini, dan sampai jumpa!